Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami Rumah Belajar Manajemen untuk Indonesia Maju. Kali ini kita akan coba mempelajari apakah yang disebut dengan konsep mutu. Baik, tapi sebelum kita lanjut ke dalam materi, jangan lupa klik like dan subscribe channel kami ini agar kami tetap dapat memberikan pendidikan manajemen terupdate untuk Anda. Baik, kita akan coba masuk dulu mengenai arti mutu. Apa sih itu mutu? Mutu adalah memuaskan kebutuhan dan harapan dari pelanggan untuk beberapa karakteristik mutu yang pelanggan inginkan pada produk atau pelayanannya serta sesuai dengan kemampuan pelanggan. Dia punya karakteristik, oh saya mau A, B, C, D, E. Begini. Nah, kita terjemahkan, kita buat itu. Kalau mereka sudah, oh ya, oke, tapi kemampuan saya cuma segini, ya nggak bisa lah. Anda harus sekian gitu. Oh ya, oke, kemampuan saya sekian, berarti karakteristiknya harus sekian. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, berarti kita sudah mempunyai mutu yang baik karena bisa memuaskan kebutuhan dan harapan dari si pelanggan. Mutu dibedakan menjadi sempit dan luas. Kalau hanya sempitnya hanya mencakup mutu produk, padahal enggak. Secara luas, mutu mencakup produk, biaya, masa penyerahan, pelayanan, dan lain-lain. Karakteristiknya, mutu produk dan mutu pelayanan jasa. Dibagi dua ya. Spesifik dimensi dan karakteristik operasional. Secara dimensi, dia harus ada. Oh, begini bentuknya, panjangnya kali lebar segala macam. Karakteristik operasionalnya, oh dia harus bisa di VHF, UHF misalkan kita bicara radio. Ya. Kemudian masa penggunaan dan ketahanan. Oh produknya bisa tahan selama 10 tahun atau 30.000 jam atau segala macam. Itu garansi yang diberikan. Jadi itu termasuk mutu produk. Kemudian keamanan produk. Produknya tidak akan meledak Pak. Walaupun ada overshoot voltage segala macam. Nah, itu aman. Kemudian mengikuti dengan standar yang ada di negara tersebut. Misalnya ada SNI atau IMARC atau segala macam. Itu sesuai. Kemudian pemeliharaannya gampang. Bapak cukup membersihkan ini aja. Itu kemudian after salesnya juga mudah. Ini pemeliharaannya. Penggunaan energi dan bahan baku. Bahan bakunya ini dari barang yang bisa di-recycle, daur ulang. Energinya juga sedikit. Jadi aman untuk lingkungan ya. Dampak terhadap lingkungannya juga tidak ada. Biaya operasinya murah. Listriknya sekian watt, nggak banyak, ya kan? Jadi orang akan merasa wah boleh juga nih produknya. Kemudian secara penampilan, warnanya, bentuknya semua terlihat indah. Untuk pelayanan atau jasa, ketepatan waktu, ketepatan dari penyediaan jasa kita, semuanya harus sesuai. Kemudian konsistensi. Ya, kita akan datang kalau ada komplain dalam 1 kali 24 jam. Konsisten, setiap ada masalah begitu. Akhirnya tanggapan pada pelanggan juga kita harus sesuai. Oh, spare part nanti akan kami sediakan. Jasa Anda tinggal bayar sekarang. Itu tanggapan pada pelanggan baik jadinya. Ramah. Kita nggak bisa jutek sama pelanggan. Wah, bisa dikomplain. Aman. Mereka merasa aman. Ya kan, karena yang melakukan adalah dari service centernya resmi gitu. Bukan dari bengkel abal-abal. Keamanan. Kemudian kemudahan kontak mudah dihubungi, jadi jangan sekali-sekali ada kontak, ada customer komplain, jangan dijawab, nggak bisa. Karena apa? Kita akan mendapatkan komunikasi yang lebih baik. Kita tahu keinginan dia apa, masalahnya apa, segala macam. Dan pelanggan juga punya pemahaman yang baik terhadap jasa dan produk kita. Nah, kenapa sih penting mutu itu? Karena gini, pelanggan adalah pihak yang memberikan pertumbuhan bagi perusahaan. Iyalah, kalau ada pelanggannya banyak, berarti pemasukan untuk perusahaan juga banyak lah. Akhirnya perusahaan bisa tumbuh. Nah,
Perusahaan tumbuh artinya memberikan kepastian lapangan pekerjaan bagi kita dan semua orang di perusahaan ataupun orang luar. Bisa aja perusahaannya maju, berarti karyawannya akan tambah, membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di luar juga. Jadi mutu itu siapa sih yang melakukan pengendalian? Itu setiap orang dalam perusahaan. Jadi nggak bisa, oh cuma orang QC aja nih, orang produksi, orang material, enggak. Semua menjadi tanggung jawab setiap orang. Karena mereka mempunyai kewajiban untuk membuat mutu yang terbaik. Terus caranya gimana kita memberikan kepuasan kepada pelanggan? Ya kan? Meningkatkan rasa tanggung jawab semua karyawan dalam perusahaan, itu pasti. Kemudian, eh, menghasilkan mutu yang baik merupakan prestasi bagi Anda. Bila mutu buruk akan membebani tugas teman sekerja dan Anda sendiri. Betul. Pada saat ada masalah, wah, ini contoh ya, orang quality akan segera melokalisir, akan segera mendata. Oh, nomor lot 4567 ini ada di mana saja. Oh, di stok masih ada. Oh, sudah tersebar ke distributor Z, sudah tersebar ke distributor W. Dia harus segera tarik. Atau minimal kirim orang untuk melakukan pemeriksaan di area-area distributor tadi. Ya. Jadi membebani tugas teman. Terus kita sendiri juga harus melakukan analisa. Sementara pekerjaan harus terus jalan, kita analisa ada penyebab apa, masalah apa, apakah dirunut lagi dari seluruh proses sampai ke material. Ini tugas tracking gimana ya, dibilang ya berat tapi memang harus. Itu akan membebani kita semua. Jadi ketidaksesuaian akan membutuhkan waktu dan biaya. Betul, seperti tadi yang dijelaskan. Kemudian pelanggan tidak puas, nggak mau beli, ini yang bahaya. Lebih bahaya lagi. Akan ada efek domino. Dia akan bicara ke saudaranya, jangan beli produk itu loh, jelek. Dia akan bicara ke temannya segala macam. Akhirnya kesempatan berkembang kita dan perusahaan akan hilang. Karena lebih banyak lagi orang yang tidak mau membeli produk atau jasa kita. Nah, terus pelanggan itu siapa sih? Pelanggan itu adalah orang atau bagian yang menggunakan hasil kerja kita. Semua perusahaan pasti mempunyai pelanggan. Pasti. Kalau enggak dia ngapain? Mau cari duit dari mana? Cuan nggak ada, ya kan? Nah, ada pelanggan internal, ada pelanggan eksternal. Siapa itu? Internal itu adalah pelanggan yang ada di dalam struktur organisasi atau struktur kerja kita. Misalnya saya membuat bagian A, setelah itu saya serahkan ke bagian kedua. Nah, bagian kedua akan mengerjakan pekerjaan B. Setelah berarti bagian kedua itu adalah pelanggan saya. Bagian kedua akan menyerahkan ke bagian ketiga. Nah, bagian ketiga akan mengerjakan proses berikutnya. Itu adalah pelanggannya si B. Artinya kita harus menjaga hubungan dengan mereka karena begitu ada masalah mereka dapat segera bicara ke kita. Kalau hubungan kita nggak baik, bodo amat lah itu pekerjaannya dia kasihlah ke proses berikutnya. Akhirnya sampai keluar, sampai ke pelanggan eksternal, udahlah masalah ketahuan, dari proses kita yang bermasalah. Pelanggan eksternal itu adalah pelanggan yang ada di luar struktur, pembeli produk atau jasa kita. Oke, kita lanjutkan agar dapat memuaskan pelanggan, gimana sih? Kita harus tahu keinginan pelanggan. Oh, pelanggan maunya contoh nih mobil yang kecil, irit, ya kan, tapi muatnya banyak. Nah, masuklah ke perusahaan, kemudian diterjemahkan menjadi desain atau pola yang memiliki karakteristik. Oh, mobilnya kecil, ukurannya sekian. Nah, setelah itu masuk ke proses pembuatan. Untuk menghasilkan karakteristik yang diinginkan, maka perlu parameter yang sesuai. Oh, dengan ukuran sekian, parameternya berarti pemotongannya sekian, ya kan? Dengan tekanan sekian, nanti dia akan membentuk suatu dimensi yang sekian itu. Nah, oleh karena itu, parameter proses haruslah selalu dikendalikan agar proses tetap berjalan sesuai dengan keinginan. Nah, contohnya apa sih? Temperatur, tekanan, berat, kecepatan, kelembaban, dan keterampilan Anda sendiri. Ini parameter proses. Loh, kok keterampilan mesti disebut sebagai parameter proses yang perlu dikendalikan? Betul. Kalau Anda tidak kompeten di pekerjaan A, ya nggak mungkin lah Anda diletakkan di situ.
Anda harus punya keterampilan, kompeten di bidang tersebut, barulah Anda bisa bekerja di situ.